Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun pembelajaran dilakukan dalam jarak jauh, kalian harus tetap semangat ya nak. Memulai materi pada hari ini, yuk kita simak video berikut ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah subtema kondisi geografis wilayah negara ASEAN. Yang pertama, letak geografis, yang kedua, letak koordinat atau letak astronomis, dan yang ketiga adalah karakteristik wilayah negara-negara anggota ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menyebutkan negara-negara yang termasuk wilayah ASEAN. 2. Mengidentifikasi letak geografis wilayah ASEAN. 3. Mengidentifikasi letak astronomis wilayah ASEAN. 4. Mengidentifikasi iklim dari masing-masing wilayah negara ASEAN. Untuk menyegarkan kembali ingatan kalian tentang negara-negara yang termasuk di wilayah ASEAN, yuk kita simak video berikut ini. Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya.
Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia, beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer, mata uangnya Riel Kamboja, hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, mata uangnya Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya Baht, lagu kebangsaannya Kleng Chat Thai. Laos. Beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar. Baik anak-anakku sekalian, setelah melihat cuplikan video tadi, sudah ingatkah 10 negara yang termasuk anggota ASEAN apa saja? Ya, benar sekali. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Filipina,
yang kelima Thailand, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Kamboja, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Vietnam, dan ke-10 adalah Myanmar. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai letak geografis. Masih ingat tentang pengertian letak geografis? Ya, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya, atau bisa kalian sebut juga letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan di permukaan bumi. Berikut adalah peta wilayah Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi, dengan luas wilayah daratannya adalah 4.817.000 km persegi. Di antara negara-negara ASEAN, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan dua benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara geografis, bentuk negara di ASEAN dapat dibedakan menjadi: yang pertama, compact, yaitu Singapura dan Kamboja. Compact berbentuk seperti lingkaran. Negara dengan bentuk ini memiliki bentuk yang tidak terpecah dan sederhana, tanpa bagian yang memanjang atau jauh dari pusat negara. Bentuk yang kedua adalah fragmented, yaitu Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Negara berbentuk fragmented adalah negara yang bagiannya terpisah-pisah oleh kondisi geografis seperti negara lain atau lautan. Bentuk yang ketiga adalah elongated, yaitu Laos dan Vietnam. Elongated berbentuk memanjang. Umumnya negara berbentuk ini memiliki panjang 6 kali dibanding dengan lebar rata-rata negara. Yang keempat adalah protruded, yaitu Myanmar dan Thailand. Negara dengan bentuk ini selain memiliki bentuk yang compact, juga memiliki tambahan wilayah yang berbentuk memanjang. Batas-batas wilayah ASEAN. Batas sebelah utara adalah dataran Cina. Batas sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan negara Timor Leste. Lalu batas sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas sebelah baratnya adalah Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan negara India. Selanjutnya, materi kita yang kedua yaitu tentang letak koordinat atau letak astronomis. Anak-anakku sekalian, masih adakah yang ingat tentang letak koordinat? Ya, benar sekali. Letak koordinat atau bisa juga disebut sebagai letak astronomis adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Kawasan ASEAN terletak pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa ini membuat seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dan subtropis. Karena beriklim sama, ASEAN relatif memiliki kekayaan alam yang sama.
Iklim yang mendukung dan banyaknya sungai membuat sebagian besar negara ASEAN mengandalkan agrikultur sebagai sumber pangan dan ekspor. Sekian materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.